Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7 yang Bapak banggakan, bertemu kembali dengan Bapak Muhammad Aan Malik dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Kita awali dulu pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas materi tentang besaran pokok, lanjutan dari pertemuan kedua. Sebelum kita memasuki materi, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian besaran pokok. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam besaran pokok beserta satuannya. Yang ketiga, peserta didik dapat mengkonversi atau mengubah satuan dalam SI atau dikenal dengan satuan internasional. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu tentang besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu atau berdasarkan kesepakatan para fisikawan dahulu dan tidak diturunkan dari besaran yang lain. Jadi besaran pokok itu besaran yang satuannya telah ditetapkan dan berdiri sendiri, tidak diturunkan dari besaran yang lainnya. Nah, besaran pokok ini ada 7. Jadi besaran pokok ada 7, seperti yang kalian lihat pada tabel berikut. Yang pertama, besaran pokok itu adalah panjang. Nah, panjang satuannya adalah meter. Jadi diingat, besaran pokok panjang satuannya meter, simbol satuannya M, alat ukurnya ada mistar atau penggaris, jangka sorong, mikrometerskop, dan lain-lain. Besaran pokok yang kedua adalah massa. Satuannya adalah kilogram. Simbol satuannya kg. Alat ukurnya neraca atau timbangan. Neraca di sini atau timbangan bentuknya macam-macam. Ada timbangan analitik, ada timbangan duduk, dan lain-lain. Besaran pokok yang ketiga adalah waktu. Satuannya adalah sekon atau detik. Simbol satuannya adalah S. Alat ukurnya adalah stopwatch. Kenapa stopwatch? Karena di sini satuannya adalah detik. Kemudian besaran pokok yang keempat itu adalah suhu. Satuannya adalah Kelvin. Simbol satuannya adalah K. Alat ukurnya adalah termometer. Termometer juga bentuknya macam-macam. Besaran pokok yang kelima adalah kuat arus listrik. Satuannya adalah ampere. Simbolnya A. Alat ukurnya adalah ampere meter. Besaran pokok yang keenam adalah intensitas cahaya. Satuannya kandela. Simbol satuannya CD. Alat ukurnya
meter. Besaran pokok yang ketujuh adalah banyak molekul zat, atau ada yang nyebutnya jumlah zat. Satuannya mole, simbol satuannya mol. Alat ukurnya sampai sekarang masih belum diketahui. Nah, inilah 7 besaran pokok yang harus kalian ingat dan harus kalian ketahui. Ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan banyak molekul zat. Nah, pada besaran pokok ini Bapak hanya membahas 3 saja, yaitu panjang, massa, dan waktu. Yang kita bahas pertama adalah panjang. Apa itu panjang? Panjang adalah besaran yang menyatakan jarak antara 2 titik. Panjang dapat dibagi menjadi tinggi, yaitu jarak vertikal, serta lebar, yaitu jarak dari satu sisi ke sisi yang lain. Diukur tegak lurus terhadap panjang benda. Nah, panjang itu memiliki satuan-satuan yang dikenal dengan tangga kompresi panjang. Nah, urutan tangga kompresi panjang dari atas ke bawah adalah, yang pertama adalah km atau kilometer, yang kedua hektometer hm, yang ketiga dam atau dekameter, yang keempat m meter, yang kelima dm desimeter, yang keenam cm sentimeter, dan yang ketujuh yang terakhir mm milimeter. Nah, dalam mengubah konversi panjang ini yang perlu kalian ketahui, apabila nanti km turun ke hekto, ke dekameter, ke meter, dan seterusnya, setiap turun satu tangga itu dikali 10. Nah, berapa kali dia turun tangga? Nah, jangan dikali tangganya, tapi tangganya ini hanya untuk menyatakan berapa banyak dia turun tangga. Setiap turun tangga dikali 10 nilainya. Nah, kemudian kebalikannya, apabila dia naik tangga itu dibagi 10. Tiap naik satu tangga. Ya, jadi kalau turun tadi dikali 10, kalau naik dibagi 10. Setiap satu tangga naik, setiap turun satu tangga. Ya, contoh 5 km dijadikan meter. Kita lihat di sini. Ya, 5 km ke meter. Kilometer ke meter itu berarti turun. Berapa tangga dia turun ke meter? Kita hitung. Kilometer ke meter itu melewati hektometer, dekameter, meter. Berarti ada 3 tangga. Tiap satu tangga tadi nilainya 10. Berarti kalau 3 tangga nilainya 1000. Berarti 5 dikali 1000 dapatnya 5000 meter. Nah, kalau dijadikan bilangan campuran itu adalah 5 dikali 10 pangkat 3, karena nolnya ada 3. Ya, kemudian contoh selanjutnya 16 cm atau sentimeter dijadikan meter. Nah, sentimeter itu naik, berarti dibagi 10. Tapi berapa tangga dia naiknya? Kita lihat. cm naik ke meter itu dia melewati desimeter ke meter, berarti ada 2 tangga, berarti dibagi 100. 16 dibagi 100 dapatnya adalah 0,16 meter.
atau ditulis dalam bilangan pecahan itu 1,6 kali 10 pangkat min 1 meter. Nah, contoh selanjutnya, 12 meter kuadrat dijadikan cm kuadrat. Kalau ada kuadratnya berarti nilainya 2. Meter ke cm itu naik atau turun? Turun. Turunnya 2 tangga. Meter ke cm itu melewati desimeter. Berarti ada 2 tangga. Karena meternya tadi ada kuadratnya, berarti sama artinya 100 dikali 100, dapatnya adalah 10.000. Berarti 12 meter kuadrat sama dengan 12 dikali 10.000, dapatnya adalah 120.000 cm kuadrat. Ya. Nah, sama juga dengan ini. Contoh selanjutnya, 38 mm kuadrat dijadikan meter kuadrat. Milimeter ke meter itu naiknya berapa tangga? Naiknya ada milimeter melewati sentimeter, melewati desimeter, kemudian ke meter. Jadi ada 3 tangga yang dia naiknya, berarti 1000. Tapi karena di sini ada tanda kuadratnya, berarti 1000 kali 1000 dapatnya sejuta. Berarti 38 mm kuadrat itu sama dengan 38 dibagi sejuta, dapatnya adalah 0,0000038 meter kuadrat. Atau dijadikan bilangan campuran tadi, bilangan pecah campuran, 3,8 dikali 10 pangkat 5 meter kuadrat. Nah, ini adalah konversi daripada panjang. Kita lanjut. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Definisi 1 kg standar baku sama dengan massa sebuah silinder yang terbuat dari campuran platina iridium yang disimpan di Sevres, Paris, Prancis. Nah, sama kayak panjang tadi, tangga massa juga bisa dijadikan konversi. Nah, kalau massa, tangga konversinya adalah kilogram, hektogram, dekagram, gram, dekagram, sentigram, dan miligram. Sama kayak panjang tadi, naik tangga berarti dibagi 10. Nah, turun 1 tangga dikali 10, tergantung berapa tangganya nantinya. Contoh soalnya, 2 kg dijadikan gram. Kilogram ke gram itu berarti dia turun. Kalau turun tangga berarti dikali berapa tangga dia turunnya? Ada 3, melewati hekto, deka, dan gram. Berarti 2 dikali 1000, dapatnya 5000 gram. Atau ditulis dalam bilangan pecahan 5 kali 10 pangkat 3. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua, 4 mg dijadikan desigram. Mili ke desi itu berarti dia naiknya 2 tangga, berarti dibagi 100. 4 mg sama dengan 4 dibagi 100, dapatnya 0,04 desigram. Atau bilangan campurannya 4 dikali 10 pangkat min 2 desigram. Contoh yang ketiga, 2,5 hektogram dijadikan desigram dan gram. Kita jadikan ke desigram dulu. Hekto ke gram itu berarti dia ke desigram. Hekto ke desigram itu dia turun 3 tangga, berarti dikali 1000. 2,5 dikali 1000 dapatnya 2500 desigram. Ya. Nah, kemudian 2500
desigram ini dijadikan gram. Desigram ke gram itu naik 1, berarti dibagi 10. 2500 dibagi 10 dapatnya 250 gram ya. Nah, untuk bilangan pecahannya bisa dilihat ya, itu dan satuan-satuan daripada massa bisa kalian lihat pada tabel ini. Nah, waktu. Nah, waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Sebagai contoh, waktu yang diperlukan Bundan berangkat sekolah adalah 30 menit. Waktu perjalanan tersebut diukur mulai dari Bundan berangkat dari rumah hingga sampai di sekolah. Nah, waktu ini hubungan antara satu waktu dengan waktu yang lain bisa kalian lihat pada tabel, yang mana 1 menit 60 detik, 1 jam itu sama dengan 60 menit, 1 hari 1 malam itu sama dengan 24 jam. Bisa kalian lihat sendiri. Bapak langsung ke contoh soal. Contoh soalnya yang pertama, 8 jam dijadikan menit. Jam ke menit berarti tuh turun. Ingat, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi sama artinya kalau 8 jam itu berarti 8 dikali 60. Dapatnya adalah 480. Nah, 3 jam. Contoh yang kedua, 3 jam dijadikan sekon. Jam ke sekon itu juga turun. Turunnya melewati menit baru ke detik. Nah, ingat 1 jam tadi adalah 60 menit, 1 menit adalah 60 detik. Berarti sama artinya 3 jam adalah 3 dikali 60 dikali 60 dapatnya adalah 10.800 detik atau sekon. Nah, contoh yang ketiga, 36 detik dijadikan jam dan menit. Nah, detik ke jam itu adalah naik. Kalau naik berarti dibagi. Detik ke jam dia melewati menit. Nah, baru ke jam. Berarti sama artinya 36 dibagi 3600 dapatnya adalah 0,01 jam ya. Nah, inilah besaran-besaran pokok yang Bapak jelaskan. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi tentang besaran pokok bisa dipahami, dimengerti, dan dipelajari kembali. Bapak tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.